Citra satelit barat menemukan kemungkinan Cina sedang membangun kelompok baru kapal besar. Lambung kapal selebar 20 meter, maka spesifikasi tersebut dugaan kuat adalah batch baru kapal perusak tipe 055. Citra satelit diambil pada galangan kapal Jiangnan sekaligus think tank barat terus menganalisa kekuatan PLA Navy yang akan segera menggantikan Amerika. Jumpa kembali Sobat All About China. Kapal perusak tipe 055 memiliki perpindahan tonase lebih dari 12.000 ton dengan kategori kapal perusak berat. Amerika mengklasifikasi Ren High Class setingkat di atas kapal perusak, yakni sebagai kapal jelajah. 8 unit kapal sudah bertugas bersama PLA Navy. 8 unit tidak cukup. 8 unit hanyalah jalan untuk menghasilkan tipe 055 yang sesungguhnya. Master plan akan dibangun hingga 30 unit di masa depan. Secara pasti kemampuan akan ditingkatkan hingga nyaris sempurna. Monster perusak tipe 055 sudah dimulai setengah abad silam. Keinginan akan kapal perang multimisi impian bangsa Cina. Namun, lagi-lagi terhalang kendala teknis, industri, teknologi, komplektivitas, maka program pembangunan diundur hingga batch pertama mulai terrealisasi tahun 2014. Batch pertama tipe 055 telah berakhir sejak 2 tahun silam. Batch pertama terakhir diluncurkan Agustus 2020. Cukup 8 tahun, batch pertama sebanyak 8 unit dibangun. Mulai dari pembangunan hingga seluruhnya bertugas. Progres yang sangat cepat, apalagi ini ukuran kapal perusak besar. Batch baru kemungkinan tipe 055A atau B, kapal perusak yang lebih kecil seperti tipe 052 juga mengalami revisi atau upgrade. Beberapa pengamat mulai memprediksi akan ada sejumlah persenjataan baru, seperti senjata laser, quad pack cell peluncur rudal vertikal, rudal anti-satelit hingga railgun, yang mana teknologi tersebut sudah menjalankan pengujian berkala beberapa tahun silam. Tidak heran apabila kemudian hari diimplementasikan setelah melalui proses verifikasi. Dengan desain superstruktur fitur siluman seperti tiang terintegrasi, penyembunyian rantai jangkar, titik tambatan, cerobong asap hingga peralatan lainnya untuk mengurangi penampang radar, kebisingan, radiasi infrared, dan sebagainya. Maka tipe 055 menjadi monster laut yang menakutkan. Dilengkapi 112 shell pack peluncur vertikal, jumlah yang sangat besar di kelasnya, sekalipun masih terpaut beberapa dari kapal jelajah Ticonderoga Amerika. Namun keduanya sangat berbeda. Tipe 055 membawa senjata berat. VLS didesain lebih besar, lebih dalam, sehingga memungkinkan membawa senjata besar yang terdiri dari pertahanan udara, anti kapal rudal darat, anti kapal selam rudal hypersonic YJ-21 dengan jangkauan maksimal 2000 km. Sedangkan Ticonderoga lebih sederhana. Setiap kapal perusak tipe 055 membawa puluhan rudal hypersonic yang bisa ditembakkan dari jarak yang sangat jauh. Untuk ukuran basis laut, kapal lawan dilarang mendekat bahkan dari jarak 2000 km.
Batch baru akan membawa sejumlah fitur perusak yang mematikan, sebagaimana fungsinya untuk menghasilkan kerusakan. Kehadiran sejumlah senjata energi tinggi seperti laser hingga railgun dengan propulsi baru listrik terintegrasi mendukung penggunaan senjata energi tinggi. Jadi secara teknis tidak lagi menjadi kendala. China memiliki ilmuwan kelistrikan handal seperti ilmuwan jenius Ma Weiming yang berkontribusi menghasilkan pelontar elektromagnetik tercanggih saat ini. Batch baru akan menjadi momok mematikan bagi rival China. Kapal perusak nyaris sempurna. Jumlah besar peluncur vertikal, senjata energi tinggi, kapasitas besar untuk dipersenjatai, penampang radar kecil, rudal hypersonik jarak jauh. Isunya akan ada sejumlah rudal baru yang akan disematkan pada generasi baru tipe 055. Tipe 055 perdana beroperasi 3 tahun silam dengan nomor lambung 101 Nanchang. Selama kurun waktu tersebut, Nanchang terlibat paling sedikit 2 kali berpatroli hingga Alaska, melintasi 12 mil laut kepulauan Aleut, membuatnya dibuntuti oleh Coast Guard Amerika. Beberapa pekan silam ikut dalam latihan selama 2 minggu mengawal kapal induk Liaoning di Laut Pasifik sekitar Guam. Kemudian terlibat latihan rutin bersama Rusia di sekitar Laut Asia Pasifik. Frekuensi kehadiran tipe 055 akan semakin tinggi, jumlah readiness akan semakin banyak, membuatnya dapat dimobilisasi ke laut jauh manapun. Jelas, sekutu kini memiliki rivalitas yang sepadan. Memiliki jumlah armada besar jelas membawa kegentaran untuk lawan. Setiap tahun armada laut Cina bertambah banyak. Menurut Pentagon, kapal perang Cina pada tahun 2030 akan semakin besar, yang saat ini memiliki armada lebih dari 2 juta ton. Sedangkan Amerika masih bertahan di 4,5 juta ton. Jelas menjadi ancaman nyata Amerika. Paman Sam ogah ada negara yang mengimbangi kapasitas maritim mereka. Sebab selama setengah abad, Amerika memiliki armada laut terbesar. Namun mereka lupa bahwa sebelum mereka menemukan dirinya sendiri, Cina ratusan tahun silam sudah bermain kapal, menjadi salah satu pemilik armada laut terbesar. Misalnya dinasti Ming memiliki 3.500 kapal yang canggih di kelasnya. Teknologi pembuat kapal paling maju pada masanya, 1000 tahun lebih maju dari Eropa. Jadi bukan hal baru yang diciptakan, hanyalah pengulangan sejarah. Mari kita nantikan batch baru tipe 055. Teknologi apa saja yang akan dibawanya? Dengan segala pencapaian Cina dalam bidang teknologi saat ini, dipastikan generasi baru tipe 055 akan sangat futuristik. Batch pertama dilengkapi rudal hypersonic pertama di dunia berbasis laut, sudah menjadi game changer. Nah, maka batch kedua sekali lagi akan merombak permainan. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat sudah meluangkan waktu meramaikan channel ini. Jumpa lagi di topik selanjutnya. Salam all about China.